Teman-teman sedharma yang berbahagia, sejak pertama saya belajar Buddha Dharma, ayat yang paling terngiang terus di telinga saya itu adalah Dhammapada yang berbicara soal pikiran. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, dan itu yang terus terang mengubah mindset yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah yang membentuk kita seperti apa kita sekarang ini. Jadi pikiran itu betul-betul adalah sumber dari bahagia dan juga bencana. Kalau kita lihat kondisi kita sekarang, apapun yang kita hasilkan hari ini itu adalah buah dari pikiran kita. Orang bilang bahwa pikiran itu nanti dimanifestasikan melalui kata-kata dan perbuatan kita. Kata-kata dan perbuatan ini kalau kita ulang-ulangi terus, kita tidak sadar proses pikiran yang kita miliki itu salah, maka itu akan menghasilkan perilaku yang salah, habit, kebiasaan yang salah. Nah, kebiasaan yang salah kalau sudah membatu itu menjadi karakter yang salah. Karakter inilah yang akan menentukan masa depan kita. Jadi dari awal sebuah biji benih pikiran itu bisa menjadi karakter yang akan menentukan masa depan kita. Watak karakter itu seperti watu batu. Kalau watuk iso mari, batuk itu bisa sembuh. Watak itu bahkan kadang-kadang harus sampai dibawa mati. Jadi sulitnya mengubah pikiran yang telah berubah menjadi perilaku dan kata-kata, perilaku kata-kata yang sudah menjadi kebiasaan, dan kemudian kebiasaan yang sudah mengeras menjadi karakter atau watak. Itu memang kadang-kadang sampai membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat diperbaiki. Jadi teman-teman sekalian, di tengah-tengah era digital sekarang ini, berhati-hatilah dengan pikiran kita. Maka kenapa dalam Buddha Dharma 8 jalan utama atau 3 esensi ajaran Buddha itu selalu berada di posisi yang terakhir. Ini adalah pondasi. Jangan berbuat jahat, berbuat banyak kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Ini adalah pondasi. Nah, pondasi ini yang bisa membuat perbuatan kita, kata-kata kita, kebiasaan kita, karakter kita itu menjadi baik atau tidak. Di Buddha Dharma kita sudah dibekali dengan konsentrasi benar, samadhi, meditasi, keseluruhannya praktek-praktek yang diajarkan dalam agama Buddha. Kalau sepengetahuan saya itu adalah praktek untuk latih pikiran. Jadi kalau ibarat kita naik mobil, kita itu dibekali dengan gas dan rem. Di tengah-tengah kesibukan kita sekarang ini, kita punya, Anda bayangkan aja WA grup kita itu mungkin lebih dari 10 ya. Belum lagi kita mengkonsumsi berbagai banyak konsumsi panca indera kita lah, dari mulai yang dicerap oleh telinga, yang dicerap oleh segala panca indera kita, pencerapan kita, mulut kita, apapun itu, penglihatan kita. Begitu banyak yang semakin masuk ke dalam diri kita di era teknologi digital sekarang ini. Kalau kita tidak dibekali dengan pikiran yang terlatih, ya Anda sudah lihat
betapa entengnya orang mengucapkan kalimat-kalimat kasar dan kotor di sosial media. Tersebar kemana-mana. Akhirnya ada yang keciduk hanya gara-gara tidak mampu mengendalikan lisan. Lisan itu datangnya dari pikiran. Awal muasalnya pasti dari sana. Kalau kita tidak mampu mengendalikan itu, maka ya kita akan yang tadi saya utarakan, pikiran bisa membawa kebahagiaan, bisa juga menjadi bencana buat kita. Nah, kalau dulu orang bilang pikiran itu koneknya ke lisan, ke perbuatan, saya sekarang mengatakan pikiran itu terkoneksi ke jempol kita juga. Kecepatan kita untuk tidak menyaring berita, tidak membaca dengan literasi yang baik, keseluruhan apa yang mau kita share, apa yang mau kita komen, itu juga akan bisa membawa bencana. Jadi ketika kita mampu mengendalikan pikiran kita di tengah sibuknya dunia digital saat ini, di mana kita tersedot di dalamnya juga, maka kita harus mampu mengendalikan jempol kita. Jadi pikiran sekarang koneknya ke jempol. Ya, nah jempol ini ketika mau share, pikirkanlah bermanfaat nggak buat saya? Bermanfaat nggak buat orang lain? Merugikan orang lain tidak ya? Mengerugikan diri saya tidak ya? Kalau itu semua sudah dipikirkan dengan baik, baru Anda pencet. Tanpa itu, kita akan membuat suasana semakin kacau, hoax bertebaran di mana-mana hanya karena jempol kita lebih cepat bekerjanya daripada pikiran kita. Jadi teman-teman sekalian, saya ajak teman-teman yang muda juga, terutama yang generasi muda yang banyak bermain dengan gadget, kendalikan jempol Anda. Nah, jadi ayat Dhammapada yang mengatakan pikiran adalah pelopor, itu bukan hanya berguna di masa lalu, tapi sungguh sangat diperlukan di era digital sekarang ini. Teman-teman yang berbahagia, di kesempatan lain barangkali nanti kita akan membahas soal di zaman yang sekarang kita dipenuhi dengan segala hal yang berbau digital. Kita membutuhkan digital quotient atau digital intelijensi di bidang digital. Yang salah satunya seperti yang saya utarakan tadi itu, digital emotional intelligence. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri di tengah-tengah dunia digital yang semakin marak ini. Jadi ada beberapa variabel yang memang perlu dikuasai oleh orang-orang yang kesibukannya bergantung kepada dunia digital. Itu di kesempatan lain nanti akan kita bahas. Untuk sementara itu dulu teman-teman sekalian. Kalau ada kesempatan nanti kita sambung lagi. Namo Buddhaya.